Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini ya. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow, aku punya Ace of Swords. Kartu pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, sebagai energi pembuka teman-teman, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa. Kenapa? Aku lihat ada sebuah perjuangan yang akan mendatangkan adanya sebuah pencapaian. Keberhasilan kamu mencapai sebuah tujuan. Keberhasilan kamu menaklukkan sebuah tantangan, masalah kehidupan yang mungkin selama ini terjadi, dan bahkan bertubi-tubi. Aku akui ada sebuah sikap optimisme, keyakinan yang sangat begitu kuat, tekad yang sangat begitu kuat akan adanya sebuah perubahan. Nah, mungkin karena hal-hal tersebutlah ya, teman-teman, yang membuat kamu benar-benar termotivasi banget ya. Berarti ada sesuatu hal yang ingin kamu capai ataupun sesuatu hal yang ingin kamu lewati, ingin kamu dapatkan. Oke. Nah, kemudian berbicara masalah pencapaian dan keberhasilan di sini ya, penaklukan juga. Memang semua tidak luput dari yang namanya semua ya yang kamu lakukan, semua hal yang terbaik yang sudah kamu lakukan selama ini, teman-teman. Dan kemudian hal yang luar biasa itu adalah ketika kamu yakin terhadap rencana-rencana baik dari Tuhan. Ketika kamu diuji dengan berbagai masalah ujian yang sangat begitu besar, kamu yakin di balik itu semua bakal ada sebuah keberkahan juga untuk kamu gitu. Ya, bakal ada perubahan ataupun hal yang baik, takdir baik untuk kamu. Jadi kamu menyerahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Dan aku akui pula, teman-teman, mohon maaf ya, selain perjuangan, aku juga melihat ada sebuah pengorbanan. Ya, pengorbanan besar yang memang sudah kamu dedikasikan untuk bisa terlepaslah ya dari semua masalah dan untuk bisa tercapainya tujuan di dalam kehidupan kamu. Cukup optimis gitu ya. Oke, next. Pada kartu yang ketiga aku punya The High Priestess. The High Priestess ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesabaran ya. Hal-hal yang sifatnya spiritualitas ya, mungkin hubungan kedekatan kamu dengan Tuhanmu itu bagus. Oke. Sekali lagi, ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan ya teman-teman ya, maka dia tidak dapat dipungkiri. Semua urusan kamu akan dipermudah. Ya, kamu yakin bahwasanya segala sesuatunya itu adalah takdir dan kehendak dari Tuhan masing-masing, teman-teman. Ketika kamu sudah mencapai titik puncak spiritualitas kamu, maka sebenarnya disitulah babak baru. Ya, disitulah nanti akan terbukti bahwasanya apa yang mungkin menjadi keyakinan kamu itu, teman-teman, akan benar-benar membawa sebuah perubahan yang sangat begitu besar di dalam kehidupan kamu. Apapun yang selama ini kamu inginkan, itu berpotensi akan terjadi loh dalam pekan ini. Dan bahkan kita katakan di tahun 2025 ini. Apa tujuan kamu ingin sukses di dalam karir, ingin sukses di dalam usaha bisnis, di dalam kehidupan asmara rumah tangga, kesehatan, keuangan. Jadi kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Dan kemudian aku punya Three of Wands. Nah, tiga tongkat ini muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan
menjelaskan tentang bagaimana sebuah transisi kehidupan baru yang lebih positif ya. Hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini loh teman-teman. Dan ketika hari ini saja sudah baik, maka hari esok akan lebih baik ya insya Allah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio. Keberuntungan demi keberuntungan itu sudah terbuka lebar ya teman-teman, seolah-olah jalan kerezekian kamu, keberuntungan kamu itu sudah benar-benar kamu dapatkan ya. Dan disinilah sebuah momen kesempatan besar kamu untuk meraih peluang kehidupan yang lebih baik ya. Tetap sih sebenarnya ketika peluang datang ya harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya. Rezeki dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The World. Bagus banget ya. Jadi memang dari kartu pertama ini teman-teman ya melihat tentang bagaimana kondisi keuangan kamu. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah perumpamaan kamu akan berhasil menggenggam dunia loh. Sebuah perumpamaan menggenggam dunia di sini jelas teman-teman, sebuah pencapaian besar ya, kesuksesan besar. Dan seolah-olah nanti akan berdampak ya tentang kondisi keuangan kamu yang bakal mengalami sebuah peningkatan besar ya, keuangan kamu akan meroket. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Pentacles ya, Five of Cups, mohon maaf. Jadi 5 cangkir ini muncul hadir. Inilah sebuah track record di dalam kehidupan kamu yang mungkin selama ini dan saat ini ya masih ada beberapa yang ya mengalami ketidakstabilan. Aku akui kesedihan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ya, kemudian kegagalan, ketidakstabilan, ya itu semua. Tetapi itu tadi teman-teman ya, kamu harus apa ya, lebih optimis gitu ya ketika masih mengalami energi yang seperti ini. Dan kemudian kegagalan yang kamu dapatkan ini ternyata hadirnya datangnya dari mana? Orang-orang yang nggak senang terhadap kehidupan kamu, nggak suka. Ya, banyak energi yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Bukan hanya orang yang memang benar-benar menunjukkan ya, nyata-nyatanya menunjukkan sebuah ketidaksukaannya kepada kehidupan kamu, tetapi juga orang-orang yang bermanipulasi, bermuka dua, juga banyak yang ingin menjatuhkan kamu. Ya, jadi memang mereka yang selama ini mungkin menjadi sebuah pemicu. Ternyata kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik. Ya, mungkin kali ini kamu harus lebih selektif ya. Mungkin ketika kamu berbisnis, ya berbisnislah dengan orang yang tepat. Kerjasama, ya dengan orang yang tepat, teman-teman. Tidak semua orang yang terlihat baik di sini selalu baik, ya. Dan tidak semua orang yang terlihat buruk itu buruk, teman-teman. Ya, jadi tergantung dari bagaimana kamu menyikapinya sebenarnya, ya. Intuisi kamu cukup tajam sebenarnya, dapat merasakan. Tetapi terkadang kamu selalu mengabaikan kata, ya, kata hati kamu, intuisi kamu, teman-teman. Ya, jadi itu. Jadi kalau masalah keuangan nggak usah khawatir juga sih, meskipun kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang toksik, karena memang sudah takdirnya waktunya kamu bahagia, kamu akan bahagia. Nah itu. Ya, dan inilah waktunya. Waktu yang tepat, teman-teman. Ya, Tuhan akan memberikan sebuah kemenangan besar untuk kamu, hingga akan membuat kondisi keuangan rezeki kamu akan mengalami peningkatan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, aku punya 10 pedang di sini, teman-teman. Kemudian, aku punya kesatria pedang. Kemudian aku punya raja pedang. Luar biasa. Ya. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Karena semua energi kartu pedang. Jadi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ujian yang cukup berat ya. Hubungan yang cukup rumit. Keegoisan. Oke, konflik. Pengkhianatan. Masalah. Ya, musibah. Mohon maaf. Ini cukup dirasakan gitu loh. Ya. Ya mungkin tidak semua gitu teman-teman Capricorn, teman-teman Scorpio, mohon maaf, sedang mengalami sebuah ujian yang begitu berat. Tetapi melihat dari energi ini cukup menggambarkan hal demikian, teman-teman. Tetapi hal yang harus kamu lakukan di sini adalah kamu harus optimis, ya. Yakin bahwasanya semua itu akan segera dapat kamu lewati dengan baik.
Meskipun kamu dalam fase yang benar-benar sangat kritis ya. Bisa jadi hubungan rumah tangganya sudah benar-benar di ujung tanduk, bisa jadi masalah kesehatan ataupun masalah keuangan di sini, finansial ya. Jadi memang semesta ingin agar kamu lebih berjuang, teman-teman. Ikhtiar dan doa. Ya, mudah-mudahan dalam pekan ini bakal ada kabar baik ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Five of Pentacles. Kemudian Five of Pentacles. Dan aku punya Four of Pentacles. Kartu koin nih, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana dari ketiga kartu ini menerangkan, menjelaskan tentang hubungan kamu, teman-teman. Hubungan asmara kamu, berpacaran kamu. Mohon maaf memang. Lagi dan lagi aku melihat energi ini nggak baik untuk kamu. Ya, kalau aku lihat sih hanya sebuah bentuk pemanfaatan doang, teman-teman. Hanya membuat kamu sakit, kecewa. Pemanfaatan di sini masalah ekonomi, ya, keuangan, dan bahkan segala sesuatunya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Harapannya ketika mungkin kamu sudah memberi, tentu ada feedback positif yang bisa kamu dapatkan, contoh seperti itu. Namun faktanya nyatanya tidak, ya. Jadi memang dengan kata lain hubungan kamu toksik di sini, mohon maaf, ya. Dan bahkan aku melihat sebuah potensi cepat ataupun lambat hubungan kamu akan berakhir nih, ya. Walaupun nggak semua gitu, tapi kalau memang saat ini hubungan kamu ataupun selama ini hubungan kamu toksik ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo ya, single mom dan single dad. Nah, kapan nih teman-teman Scorpio yang jomblo single akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya? Wow, aku punya the full teman-teman. Ya, kemudian aku punya 7 tongkat dan aku punya 7 cangkir. Melihat tentang bagaimana ya kehidupan kamu teman-teman. Dapat aku akui selama ini kamu sangat berjuang untuk bisa bangkit dari segala keterpurukan. Ya, kalau dikatakan selama ini selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan ya seperti itu. Ya, jadi memang harapannya adalah ingin hal-hal yang terbaik. Semua pasti seperti itu ya. Mendapatkan yang terbaik. Dan dapur ini katanya menggambarkan tentang bagaimana. Ya, kamu harus berani memulai sebuah proses yang baru kembali, teman-teman. Ya, artinya ketika kemarin selalu gagal, ya harus melakukan sebuah proses yang lebih baik. Ya, tetap evaluasi diri, tetap hati-hati, waspada, dan kemudian mungkin hal-hal baru di sini menyangkut tentang apa ya? Ya harus berani membuka diri kamu untuk dunia luar gitu. Ya jangan tertutup banget teman-teman. Ya, jadi ketika kamu berani membuka diri terhadap dunia luar, maka potensi peluang kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup ya akan semakin terbuka lebar gitu. Kenapa? Ya mungkin dengan sebab itu kamu akan banyak mengenal orang ya, orang-orang baru nanti ya teman-teman. Bisa jadi orang-orang baru tersebut yang bakal menjadi pasangan kamu ya, seperti itu. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang PDKT ya, ataupun sedang dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya Six of Swords, kemudian aku punya kartu tongkat, dan aku punya Death. Wow. Kenapa ya berbicara masalah kehidupan asmara? Sepertinya memang banyak teman-teman Scorpio yang mohon maaf tidak ataupun belum terlalu beruntung ya. Selalu saja ada kesedihan, ya selalu saja ada masalah, kegagalan, kekecewaan, dan kesedihan teman-teman. Dan termasuk dari energi kamu saat ini, kedekatan kamu dengan seseorang, hati-hati waspada teman-teman. Ya, jangan terlalu cepat di dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjalin sebuah hubungan asmara terlalu cepat. Ya, meskipun mungkin awal-awal terlihat baik dan bahkan tidak baik sama sekali kalau aku lihat di sini. Ya, jadi kesannya adalah hanya ingin manfaatin doang. Harta, tahta, dan mungkin juga nafsu. Ya, jadi ketiga hal ini sesuatu hal yang cukup fatal ketika kamu terjebak dalam hubungan tersebut. Ya, hati-hati teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Nah, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya? Oke, aku punya tanggal 29, tanggal 10,
Tanggal 30, 19, tanggal 4, tanggal 2, 17, 27, mohon maaf, tanggal 1, 11, 25, 31, dan tanggal 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.